Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar kembali tentang zat adiktif dan zat adiktif. Kali ini Bu Cima akan menjelaskan tentang materi zat adiktif. Oke, perhatikan dua gambar berikut. Ya, pernahkah kamu mendengar bahwa orang yang terbiasa minum kopi akan merasa pusing ketika tidak meminum kopi seharian? Ya, atau orang akan merasa lebih aktif dan tahan kantuk setelah merokok. Mengapa demikian? Nah, untuk mengetahui hal yang tersebut tadi tentang orang yang merasa belum minum kopi akan terasa ketagihan atau merokok. Nah, ini nanti kita akan mempelajarinya tentang zat adiktif. Zat adiktif menurut pengertian dan pengelompokannya. Apakah zat adiktif itu? Zat adiktif adalah zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi atau ingin menggunakannya secara terus-menerus. Berarti dalam istilah ketagihan. Ya, pengelompokan zat adiktif ini nanti dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama narkotika, yang kedua psikotropika, dan yang ketiga zat psikoaktif yang lain. Oke, zat adiktif yang pertama adalah kelompok narkotika, ya. Merupakan zat yang berbahaya yang tidak boleh digunakan tanpa pengawasan dokter. Berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Ya, narkotika ini penggolongannya terbagi menjadi 3. Narkotika golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Narkotika golongan 1 diantaranya adalah heroin, kokain, dan ganja. Sebagai catatan, sangat berbahaya karena berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, sehingga tidak digunakan dalam pengobatan. Narkotika golongan 2 diantaranya morfin, petidin, metadon. Di sini untuk narkotika golongan 2 ini berpotensi tinggi dalam menyebabkan ketergantungan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir pengobatan. Jadi kalau yang golongan 1 tadi tidak dianjurkan untuk pengobatan, kalau ini bisa tapi jika pilihan terakhir. Narkotika golongan 3 contohnya adalah kodein. Ini berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan. Kelompok zat adiktif yang kedua yaitu psikotropika. Psikotropika ini merupakan obat yang berkhasiat psikoaktif yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter. Psikotropika ini digolongkan dalam 4 golongan. Psikotropika golongan 1, 2, 3, dan 4. Psikotropika golongan 1 diantaranya adalah metildioksimetamfetamin dan lisergic acid ditimlamid. Ya. Ini berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obat. Jadi yang golongan 1 itu berpotensi ketergantungan baik narkotika maupun psikotropika golongan 1. Psikotropika golongan 2 diantaranya adalah metamfetamin, amfetamin, ritalin. Psikotropika golongan 2 ini berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan sebagai obat. Psikotropika golongan 3 yaitu flunitrazepam. Ini berpotensi sedang
sedang, menyebabkan ketergantungan, dan banyak digunakan sebagai obat. Psikotropika golongan 4 diantaranya diazepam, clobazam, fenobarbital. Ini berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan sebagai obat. Biasanya digunakan untuk obat tidur. Zat adiktif kelompok yang ketiga yaitu zat psikoaktif, ya, merupakan zat atau obat lain yang berpengaruh terhadap kerja sistem saraf pusat. Tidak perlu menggunakan resep dokter, tapi sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh jika disalahgunakan atau dikonsumsi dalam jumlah besar. Di antaranya psikoaktif zatnya adalah alkohol, nikotin, dan kafein. Nah, ini kan seperti kafein yang ada di dalam kopi, teh. Nah, ini kan bebas dikonsumsi, tetapi juga harus diatur, tidak boleh dalam jumlah yang besar. Psikoaktif yang pertama adalah alkohol. Alkohol ini diantaranya etanol dan metanol, ya. Etanol dapat diperoleh secara alami melalui fermentasi glukosa dengan ragi, ya. Kemudian menyebabkan mabuk dan penurunan kesadaran. Ini yang etanol. Yang metanol itu biasanya digunakan pada industri sebagai pelarut zat tertentu, ya. Sangat beracun dan bila terminum dapat memutuskan saraf mata sehingga dapat menjadi buta atau bahkan meninggal dunia. Psikoaktif yang kedua yaitu nikotin. Nikotin ini dalam daun tembakau yang biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan rokok, ya. Akibatnya orang yang merokok akan merasa lebih tahan kantuk atau lebih aktif. Perlu diingat, merokok berbahaya bagi kesehatan karena dapat menyebabkan kanker tenggorokan dan kanker paru-paru. Psikoaktif yang ketiga yaitu kafein. Kafein ini zat yang secara alami terdapat di dalam kopi. Kafein juga ditemukan pada teh dan dikenal dengan nama tein. Namun kadar kafeinnya tidak sebanyak pada kopi. Kafein merupakan stimulus yang mampu meningkatkan kerja otak, sehingga setelah mengkonsumsi kafein akan merasa tidak mengantuk. Biasanya kalau kerja lembur atau mengerjakan tugas-tugas agar nggak ngantuk, minum kopi, ya, karena mengandung kafein. Nah, tapi tidak boleh dikonsumsi terlalu berlebihan. Perlu diingat, kafein yang terlalu banyak dapat menyebabkan perasaan gelisah dan khawatir. Selain itu juga dapat menyebabkan kurang tidur, ya. Nah, kayak seperti ketagihan. Oke, terima kasih anak-anak untuk materi zat aditif dan zat adiktif. Kalian pelajari kembali, ya, dan jika ada kurang pahamnya silakan ditanyakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.